Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Eli Antini, guru SD Negeri Kuci 2 di salah satu Kabupaten Tegal. Kali ini saya akan memaparkan topik 2, kurikulum merdeka. Penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Topik kurikulum merdeka ada 2 ya, yang pertama modul 1 yaitu kurikulum dan modul 2 yaitu kurikulum merdeka. Adapun pengertian kurikulum adalah rencana pembelajaran seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Pentingnya kurikulum adalah sebagai arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Perubahan kurikulum itu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman, mengembangkan atau mengadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik, membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan nanti. Fungsi kurikulum ada 2. Yang pertama, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, adapun kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, bersifat dinamis dan terus berkembang, sesuai dengan kebutuhan murid, diadaptasi sesuai konteks dan karakter murid. Ya, tentu saja kurikulum perlu dirubah agar relevan dengan perkembangan zaman, agar dapat memenuhi belajar siswa, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Yang kedua adalah kurikulum merdeka. Ada 3 bahasan. Yang pertama prinsip umum pembelajaran, yang kedua capaian pembelajaran, dan yang ketiga struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama, prinsip umum pembelajaran adalah prinsip-prinsip pembelajaran secara umum meliputi perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, perbedaan individu yang berimplikasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua, capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran itu setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran fokus memuat 2 hal. 2 hal utama yaitu kompetensi inti dan konten esensial, serta dirancang berdasarkan fase ya, bukan per tahun. Yang ketiga ada 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. Yang kedua membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat menyesuaikan konteks kehidupan, dan yang kelima mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Adapun struktur pembelajaran dengan paradigma baru di dalam kurikulum merdeka memuat program 3 program. Yang pertama intrakurikuler, yang kedua ekstrakurikuler, dan yang ketiga program penguatan profil
pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, 5 bergotong royong dan keenam berkebinekaan global. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, perkayasaan, dan berteknologi untuk membangun NKRI. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Jadi Bapak dan Ibu guru, kebutuhan siswa sekarang adalah yang pertama, peran orang tua, masyarakat, dan sekolah sebagai pilar pendidikan. Yang kedua, merancang kurikulum sesuai kebutuhan murid. Yang ketiga, kurikulum yang menjawab tuntutan zaman. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.